أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang ibu bernama Khawlah bintu Samit. Ibu Khawlah ini ayahnya bernama Samit. Beliau baru saja dizihar oleh suaminya. Apa itu zihar? Bila seorang suami berkata kepada istrinya, engkau seperti ibuku, isyarat bahwa akan terjadi perceraian. Maka konsekuensinya seorang suami tidak boleh mendekat pada istrinya. Yang kedua, apabila ingin mendekat, maka wajib untuk membayar denda, memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak sanggup memberi makan 60 orang fakir miskin. Ibu Khawlah bintu Samit setelah dizihar oleh suaminya, tiba-tiba sang suami ingin mendekat, mengajak berhubungan. Ini tidak bisa. Ibu Khawlah bintu Samit yang kuat imannya, ini harus dikonsultasikan pada Nabi. Setelah berjumpa dengan Nabi, di dalam forum itu ada Aisyah, ada Khawlah bintu Samit, ada baginda Nabi. Karena ini privasi masalah keluarga, aib, maka dia sedikit berbisik, menceritakan kronologis apa yang terjadi pada keluarganya. Sampai-sampai Aisyah berkata dalam hatinya, ya, jarak 2 meter lebih kurang, saya tidak mendengar apa yang dibisikkan oleh Khawlah kepada baginda Nabi. Tiba-tiba Allah menurunkan ayatnya, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah Maha mendengarkan dengan clear apa yang dikonsultasikan oleh Ibu Khawlah terkait dengan perkara suaminya kepada baginda Nabi. Inilah bahasan kita pada zuhur yang berbahagia ini, interaksi kita dengan ayat pertama dari satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Mujadalah. Ada 2 tema utama. Yang pertama, persoalan hukum. Bagaimana sikap yang diambil ketika seorang istri bernama Khawlah bintu Samit ingin duduk perkara hukumnya dengan jelas, masalah sang suami yang telah menzihar istrinya. Yang kedua, topik utama adalah bahwa kemanapun kita pergi, ilmu Allah dan pengetahuan Allah terhadap kita itu meliputi seluruh hal. Kemanapun kita pergi, maka Allah mengawasi, Allah mengontrol. Dan inilah yang tersimpul ketika Khawlah bintu Samit membicarakan perkara keluarganya. Aisyah saja tidak tahu apa isi yang dibicarakan, tetapi justru Allah menyatakan dengan pernyataan ayatnya, Allah Maha mendengar dengan jelas. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Persoalan hukum yang diistilahkan dengan zihar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yudhahiruna min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ayat kedua dari surah ini Allah terangkan yang menzihar istri mereka, maka itu istri-istrinya bukanlah ibu mereka.
sementara ibu itu adalah yang melahirkan mereka. Bila ada suami yang berkata demikian, bahwa menyamakan istrinya dengan ibunya, tidak dibenarkan untuk mendekat, dan dia kalau ingin mendekat harus konsekuensi bayar denda yang disebutkan. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan, wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Itu perkataan-perkataan mungkar yang patut untuk dihindari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam riwayat dinyatakan bahwa suami Ibu Khawlah berencana memang ingin menceraikan karena sudah usia yang berumur. Pernikahan adalah pada hakikatnya seumur hidup dan sepanjang usia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh dilihat pada buku pernikahan kita masing-masing, tidak ada satu pernyataan yang dicantumkan expire tanggal sekian bulan sekian, masa berlaku sampai tanggal sekian, tidak ada. Itu sebabnya baginda Nabi mengatakan ada perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perbuatan yang halal dibenci oleh Allah? Cerai. Kalau memang tidak ada solusi dan itu jalan keluarnya, maka dibolehkan. Tetapi baginda Nabi menyebutkan perbuatan yang halal itu tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Hakikat dari pernikahan sepanjang masa dan seumur hidup. Terus bagaimana posisi hukumnya ketika seseorang menzihar istrinya dengan berkata, kamu seperti ibuku, lalu setelah itu ia ingin mendekat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Kalimat zihar sudah keluar, menyesal dan cinta datang kembali. Seorang yang emosi luar biasa, perkataan-perkataan talak cerainya muncul, datang cinta setelah itu, menyesal. Maka dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal-hal sebagai berikut dendanya. Fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Banyak sekali dalam pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam Islam, maka dendanya adalah memerdekakan budak. Seperti berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka hukumannya dendanya memerdekakan budak. Di antara hikmahnya adalah beginilah cara Islam menghilangkan perbudakan. Hingga hari ini susah untuk ditemukan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa setelah dideklarasikannya hak asasi manusia, setiap manusia yang dilahirkan adalah punya hak untuk merdeka, tidak hamba, maka secara otomatis tidak ada lagi perhambaan di muka bumi. Walaupun prakteknya di tengah masyarakat masih kita temukan. Konsensus dan kesepakatan bersama tidak ada perbudakan. Bagaimana kalau dia melanggar peraturan seperti dalam ayat ini? Tidak ditemukan lagi budak untuk dimerdekakan. Ayat berikutnya Allah menyatakan, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain." Untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syarat yang mengikat ini adalah dia berpuasa 2 bulan dengan berturut-turut. 60 hari. Dan itu dilakukan berturut-turut. Hari ke-58 batal, ulang lagi 2 bulan berturut-turut agar menjadi jerak. Sudah berusaha dicari budak untuk dimerdekakan, tidak berjumpa, lalu kemudian tidak juga sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Nggak sanggup, memberi makan 60 orang fakir miskin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ayat-ayat itu turun adalah sekaligus menjadi problem solving. Ibu Khawlah bintu Samit punya perkara masalah hukum, lalu turunnya ayat-ayat ini, maka terselesaikanlah masalahnya. Ada orang bertanya tentang perkara, turun ayat, terjawab pertanyaannya. Berikutnya ada topik yang kedua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ayat-ayat ini juga ingin melukiskan kepada kita satu gambaran yang sangat penting terkait persoalan akidah. Kemanapun kita pergi, itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana Ibu Khawlah tadi ketika menceritakan hal privasi tentang keluarganya dengan sedikit berbisik. Aisyah saja mengatakan, aku tidak mendengar buah apa yang dibicarakan oleh 2 orang itu. Tetapi Allah menurunkan ayatnya, qad sami Allah, Allah maha mendengar, dengan sangat clear.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad memesankan ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Bukankah Allah mengatakan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard? Apakah tidak kalian perhatikan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Bila Anda berbisik dengan 3 orang, maka ada yang keempatnya di situ, Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbisik 4 orang, ada yang kelimanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah terkait dengan kita itu dianalogikan oleh ulama seperti semut hitam yang kecil berada di atas batu yang hitam pekat di tengah malam yang gelap gulita. Lalu kaki semut itu merangkak. Kaki semut yang kecil hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Allah mengetahui kemana kaki-kaki semut itu merangkak. Kalau yang sekian ratus triliun hilang, apakah hilang kasusnya nanti di hadapan Allah? Semut kecil saja tidak akan bisa lenyap dari perkara kasusnya. Allah mengetahui itu, apalagi kalau kasus besar, korupsi besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah baginda Nabi menyebutkan analogi yang sangat merinding, yang sangat luar biasa, jiwa-jiwa kita dimohon perhatian oleh Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda, satu pohon yang sangat besar yang terdiri dari jutaan dedaunan. Dari jutaan dedaunan itu ada satu daun yang kuning dan kering. Lalu datang angin yang kencang. Daun kuning yang kering karena datang angin yang kencang, lalu akhirnya jatuh ke bumi. Disambut dengan angin yang kencang, hujan yang lebat, maka daun kuning yang kering tadi terselip di satu selokan. Karena derasnya air hujan, ia terbawa ke sungai, dari sungai sampai ke muara. Daun yang kuning kering, kemana muaranya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, apakah kita masih mau untuk melakukan maksiat dan dosa? Bila kita berada pada satu area yang tertulis di dinding Anda dalam pantauan CCTV, apakah kita dengan senang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik? Kita sedang direkam oleh Allah, direkam oleh CCTV, dan yakin dan percaya bahwa CCTV Allah jauh lebih dahsyat dari CCTV manusia. Yang berbicara bukan mulut dan bibir pada waktu itu, tetapi tangan, kaki yang melangkah akan memberikan kesaksian pada harinya. Allah Subhanahu wa taala terus memantau kita kemanapun kita berada. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, efek yang ditimbulkan bila nilai dan terkarakteristiknya nilai ini pada setiap jiwa-jiwa kita mengkristalnya nilai muraqabatullah, bahwa ia merasa diawasi oleh Allah, maka dampaknya efeknya sangat luar biasa. Penjara akan kosong. Penjara akan kosong. Karena setiap orang merasa diawasi oleh Allah, dia sangat segan dan tidak mau untuk melakukan maksiat dan dosa, maka kemungkaran semakin sedikit. Oleh karena itu, bagaimana penjara kita sekarang? Setiap waktu bertambah terus dan bahkan sangat sempit dan tidak muat. Kalau perlu setiap tahunnya buat penjara baru. Karena itu menunjukkan indikator di tengah masyarakat semakin menipisnya dan semakin tidak mengkarakternya nilai tauhid, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nazi'at bahwa ketika tiupan sangkakala nanti akan ditiupkan, malaikat yang meniupkan sangkakala bernama Israfil, maka hati-hati manusia sangat gelisah. Qulubu yawma izin wajifah. Kenapa hati mereka gelisah, takut, khawatir? Karena isi yang ada di dalam hati itu akan dibongkar oleh Allah. Catatan-catatannya rapi dalam rakib dan ati. Apa saja isi yang ada dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian? Isi yang ada dalam hati lalu kita sampaikan pada orang lain boleh mengetahuinya, maka itu juga nanti akan dibongkar, dipreteli oleh Allah. Tapi ada isi yang kedua, ada dalam hati kita, tapi orang lain jangan sampai tahu. Apakah itu yang disebut dengan rahasia? Dan tidak ada yang rahasia sama Allah, itu juga akan dibongkar dan dipreteli oleh Allah. Dan itulah yang membuat hati-hati kita cemas dan khawatir. Rahasia kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada isi hati yang ketiga. Apa isi hati yang ketiga yang akan sebentar lagi dibongkar oleh Allah? Dia sudah kita alami.
perkaranya sudah berada, pernah kita lewati, tapi kita sendiri sudah lupa kejadiannya. Allah tidak pernah lupa. Rakib dan Atid punya catatan yang sangat sempurna. Dulu waktu muda kita pernah meninggalkan sholat, kita sendiri sudah lupa kapan tinggalnya, hari apa, bulan berapa, sholat apa yang ditinggalkan. Tetapi catatan Allah punya catatan yang demikian. Dulu muda-muda mungkin beli makan bakwan 3 bayar 2, lupa kejadiannya tanggal berapa, bulan berapa. Itu tercatat dengan rapi dan Allah akan bongkar itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita ini mudah-mudahan mengantarkan kepada kita rasa dan perasaan muraqabatullah. Allah selalu dan senantiasa mengawasi kita kemanapun kita pergi. Ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا